Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, bertemu lagi kita di perkuliahan algoritma dan dasar pemrograman. Nah, jadi karena ini adalah materi pertama kita, jadi tentunya kita harus ta'arufan dulu ya, atau kenalan dulu sama yang namanya algoritma. Nah, algoritma ini itu dia berasal dari nama penulis buku ya, atau diambil dari buku yang ditulis oleh seorang tokoh yang sangat bisa dibilang tokoh yang sangat mengubah bagaimana kehidupan kita hingga saat ini gitu, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi ya, seorang muslim ya. Jadi banyak tokoh-tokoh muslim yang pada zamannya itu pengaruh terhadap kehidupan kita saat ini gitu. Dia berasal dari Uzbekistan ya. Kalau orang barat menyebut si Al-Khwarizmi itu dengan algoritma ya. Jadi dia menulis sebuah buku dengan nama Al-Jabar wal Muqabalah ya, yang artinya buku pemugaran dan pengurangan, The Book of Restoration and Reduction. Nah, kemudian ketika dia bikin buku ini, maka diambillah kata-kata Al-Jabar ya, atau yang biasa sering dikenal dengan algebra. Nah, si Abu Ja'far atau si Abu Abdullah Ibnu Musa Al-Khwarizmi ini itu lahirnya di Khawarizm atau Keva ya, sebuah kota yang berada di selatan Sungai Oxus. Nah, kalau sekarang itu namanya Uzbekistan. Itu lahir pada tahun 770 Masehi. Dan dia merupakan ilmuwan yang sangat terkenal di zamannya, sebenarnya tidak di zamannya aja ya, bahkan sampai saat ini gitu, karena memang apa yang telah dia buat itu benar-benar mengubah hidup kita hingga saat ini gitu. Kemudian selain buku yang terkenal itu tadi, yang si Al-Jabar wal Muqabalah itu, ada lagi cabang-cabang ilmu matematika yang banyak dia temukan, itu seperti astronom ataupun geografer gitu. Nah, jadi ini sejarah singkat bagaimana si algoritma itu ada gitu. Jadi diambil dari kata-kata, diambil dari nama penulis buku ya. Nama penulis buku si Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Nah, kita lanjut ke apa sih itu algoritma. Nah, kita kalau orang IT kita harus tahu nih apa sih itu algoritma, karena dari awal kita menginjakkan kaki ya, dari awal kita mulai masuk ke jurusan TI ya, itu kita akan menggunakan istilah algoritma ini sampai akhir kita kuliah, bahkan setelah itu, karena ini akan menjadi bagian dari diri kita gitu. Nah, jadi apa itu algoritma? Kalau secara definisi ya, ini secara definisi dia bilang algoritma itu adalah urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Terus kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesianya KBBI, dia bilang algoritma itu adalah urutan logis pengambilan putusan untuk pemecahan masalah. Ya, di mana algoritma ini dipakai untuk memerintah komputer mengambil langkah-langkah tertentu untuk menyelesaikan masalah. Nah, sederhananya gini, kita hidup pasti punya masalah. Tidak ada orang yang tidak memiliki masalah ya, termasuk masalah-masalah sederhana. Misalkan kalian lapar, ya, masalah kalian adalah kalian lapar, kemudian kalian ingin makan. Nah, kalian ingin makan nasi goreng. Nah, masalahnya adalah bagaimana sih kalian untuk, kalau masalahnya kalian lapar, pasti solusinya adalah makan. Nah, bagaimana contohnya makan nasi goreng. Bagaimana makan nasi goreng ini tuh
bagaimana kita bisa makan gitu. Nah, pasti kita harus mikir kalau saya mau makan nasi goreng, pasti banyak solusi. Si A bilang solusinya tinggal beli ke warung, ya, harganya sekian, udah jadi. Si B bilang untuk makan nasi goreng ya tinggal beli gitu. Nah, tetap aja kita mau beli kemanapun, tetap aja si nasi goreng itu tidak bisa tiba-tiba plok muncul gitu aja. Pasti ada proses pembuatan si nasi goreng tadi, ya kan? Tidak mungkin tiba-tiba ada nasi goreng di depan mata atau si tukang jualannya tiba-tiba klik nasi gorengnya muncul gitu. Nah, pasti ada proses yang harus dia lakukan. Nah, prosesnya itu apa? Nah, kita mikir nih, kalau kita ingin bikin nasi goreng di rumah pagi-pagi lapar, kita mikir dulu kalau saya mau bikin nasi goreng, saya butuh apa nih bahan-bahannya. Pertama, saya butuh nasi. Kedua, saya butuh bawang merah, saya butuh bawang putih, saya butuh cabai, saya butuh garam, saya butuh kecap, kemudian saya butuh telur, misal. Oke, kemudian apalagi saya butuh minyak, saya butuh kompor, saya butuh api, saya butuh kuali. Nah, semua bahan-bahan itu kita pikirkan semuanya. Nah, setelah bahan-bahan dan alat-alatnya tadi ada, kemudian apa lagi gitu. Nah, kita mulailah memproses untuk membuat si nasi goreng tadi. Kalau menurut si A, langkah pertama adalah nyalakan kompor, masukkan minyak, panaskan minyak, goreng bawang merah, bawang putih, cabai ya. Kemudian masukkan nasi, aduk rata, masukkan garam, aduk rata, masukkan kecap, aduk rata. Udah selesai. Kemudian di akhir baru goreng telur. Nah, itu langkah pertama menurut si A. Kalau kalau cara kedua menurut si B, kalau mau bikin nasi goreng, pertama nggak pakai minyak. Nah, menurut dia pakai minyak itu uh, kurang wangi. Jadi gunakan mentega. Jadi nyalakan kompor, ya, panaskan pakai mentega, goreng bawang merah, bawang putih, cabai. Kemudian menurut si B langsung masukkan telur, ya. Jadi telur langsung dimasak beriringan dengan bawang merah, bawang putih, bawang cabai gitu. Nah, setelah itu baru masukkan nasi. Aduk rata, masukkan garam, masukkan kecap, aduk rata. Tunggu hingga matang. Nah, jadi si langkah-langkah tadi itulah yang dikatakan sebagai sesuatu urutan yang sistematis atau tersusun secara logis untuk bisa memecahkan masalah kita, di mana masalah kita adalah kita lapar dan kita ingin makan nasi goreng. Nah, sehingga menghasilkan suatu solusi ada sebuah nasi goreng. Nah, kalau biasanya kalian beli Indomie, pasti di belakang ada cara-cara pembuatannya. Ada langkah-langkah terstruktur secara sistematis. Dari langkah pertama harus ngapain, langkah kedua harus ngapain, langkah ketiga harus ngapain. Jadi, itulah yang dikatakan sebagai suatu algoritma, di mana kita ingin memecahkan sebuah masalah dengan cara membuat langkah-langkah atau instruksi-instruksi tertentu yang terurut secara sistematis dan logis, ya. Jadi jangan sampai juga kita bikin pemecahan masalahnya nggak logis gitu. Kayak tadi kita mau makan nasi goreng, kayak ya kita klik langsung muncul ya. Kita beli ke warung, klik langsung muncul nasi goreng, itu nggak logis gitu. Pasti yang logis itu ada rasionalnya, ada bahannya, ada alatnya, ada step by stepnya gitu. Atau kita mau masak nasi goreng, tapi kemudian yang kita goreng adalah kertas, itu kan nggak logis. Bahannya bukan bahan-bahan untuk nasi goreng. Jadi algoritma itu adalah bagaimana kita membuat urutan step by step atau langkah-langkah, di mana langkah-langkah itu tadi kita susun secara sistematis dan logis dan membantu kita dalam memecahkan masalah yang kita miliki. Jadi itulah yang dimaksud dengan algoritma. Nah, kalau di sini saya sudah bikin contoh, di sini ada saat kita membuat telur dadar. Nah, ingat lagi kalau di komputer ada input, ada proses, ada output ya. Nah, jadi kalau di sini contohnya kalau membuat telur dadar itu inputnya ada telur mentah, outputnya adalah telur dadar.
Susunan algoritmanya, pertama nyalakan api, kemudian tuangkan minyak ke dalam wajan, pecahkan telur ayam ke dalam mangkok, tambahkan garam secukupnya, aduk campuran telur dan garam, tuang adonan telur ke dalam wajan, kemudian masak telur hingga matang. Nah, ini contoh menyusun sebuah algoritma. Nah, kemudian kalau kita menulis algoritma, itu ada strukturnya ya. Jadi, algoritma itu kan tadi kita sebutkan bahwa dia adalah solusi dari suatu permasalahan. Nah, tentunya kalau kita gambarkan di sini ya, adanya masalah dengan adanya algoritma akan menghasilkan solusi. Nah, kalau kita gambarkan, kita harus memikirkan inputnya apa ya. Kalau tadi inputnya ada telur, nasi goreng, ada kecap, bawang gitu ya. Kemudian ada algoritma, urutan step by step-nya, kemudian outputnya apa. Kalau tadi outputnya ada nasi goreng. Nah, di dalam struktur penulisan algoritma, ya, itu bisa kita tulis dengan, biasanya itu ada 3 metode. Pertama itu menggunakan bahasa natural. Bahasa natural itu adalah bahasa sehari-hari, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minang gitu. Nah, itu adalah bahasa natural. Kemudian yang kedua bisa menggunakan pseudocode, yang ketiga bisa menggunakan flowchart. Nah, pseudocode dan flowchart itu nanti akan kita pelajari di pertemuan kesekian ya. Oke. Jadi, kalau secara umum, struktur algoritma itu ada 3 bagian. Pertama, ada nama atau judul algoritma. Kedua, itu ada bagian deklarasi. Ketiga, itu ada bagian deskripsi atau biasanya disebut dengan body atau badan algoritma. Nah, kalau nama atau judul algoritma itu sudah sama ya, judul gitu. Jadi gambaran singkat tujuan dari algoritma itu apa gitu. Misalkan nama resep makanan, kemudian judulnya adalah petunjuk melakukan sesuatu, atau judulnya adalah jadwal kegiatan, atau judulnya cara rute menuju kampus UHAMKA gitu. Itu juga bisa dikatakan judul algoritma. Kemudian biasanya kalau untuk judul algoritma itu singkat, jelas ya. Kemudian sudah mewakili maksud dari pembuatan algoritma tadi. Biasanya ditulis tanpa menggunakan spasi ya. Misalnya di sini ada algoritma untuk volume kubus, jadi langsung volume kubus, atau algoritma untuk volume kubus di sini dia menggunakan underscore. Jadi itu biasanya ditulis tanpa menggunakan spasi. Kemudian bagian kedua itu adalah bagian deklarasi. Ya, bagian deklarasi ini merupakan bagian di mana semua persiapan-persiapan, alat-alat, bahan-bahan yang kita butuhkan untuk menyusun algoritma tadi itu kita tentukan, kita definisikan. Seperti tadi contohnya kalau mau bikin nasi goreng, alat dan bahannya apa gitu. Ada kuali, ada kompor, ada minyak, ada ada nasi, ada bawang, ada kecap gitu. Nah, kemudian di sini bagian deklarasi ini kita akan menjelaskan yang menjadi input yang kita proses itu apa saja ya. Termasuk di sini nanti ada yang namanya tipe data ya. Kemudian output yang akan dihasilkan itu nanti apa gitu. Apa yang akan dihasilkan dari proses yang kita lakukan melalui si input tadi. Nah, kemudian bagian ketiga itu adalah bagian deskripsi atau badannya algoritma, yaitu pada bagian ini dia menjelaskan langkah-langkahnya atau instruksinya dari pernyataan-pernyataan atau statement ya untuk memproses alat dan bahan yang sudah kita tentukan tadi atau untuk memproses inputan yang sudah kita definisikan agar bisa menghasilkan output yang kita harapkan gitu. Nah, biasanya instruksi-instruksi ini itu ditulis secara berurut dari atas ke bawah ya, di mana urutan ini nanti akan mempengaruhi hasil output kita. Biasanya seperti itu. Karena kalau kita menulisnya tidak urut, misalkan kalau mau bikin nasi goreng, urutan pertama masukkan
nasi, urutan ketiganya baru masukkan minyak, kan nggak mungkin gitu kan. Pertama minyak dulu kan, kita masukin minyak dulu baru nasi gitu. Jadi biasanya urutannya dari atas ke bawah gitu. Nah, kalau di sini contohnya yang menjadi judul algoritma itu adalah resep puding mutiara ya. Bagian deklarasinya yaitu bagian-bagian yang mendefinisikan alat dan bahan yang dibutuhkan apa saja. Kemudian bagian deskripsi itu adalah cara pembuatannya dari tahap 1 apa, tahap 2 apa, 3, 4 apa gitu. Jadi ini contoh struktur penulisan algoritma. Nah, kemudian tadi kita sempat bahas ada algoritma bahasa natural, pseudocode, dan flowchart. Nah, kita bahas dulu yang bahasa natural. Kalau bahasa natural artinya bahasa keseharian kita. Bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris, atau bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Minang. Nah, umumnya kalau tidak bahasa Indonesia ya bahasa Inggris gitu ya. Nah, di sini penyajian algoritma dalam bahasa natural itu dia menggunakan kalimat deskriptif ya. Artinya, dia menjelaskan secara detail suatu algoritma dengan bahasa atau kata-kata yang mudah untuk dipahami. Nah, biasanya penyajian algoritma ini cocok untuk algoritma yang singkat ya, namun sulit untuk algoritma yang cukup besar. Contohnya di sini ada dua. Nah, di sini ada pemrograman menampilkan tulisan di layar komputer. Ini otomatis ini adalah judulnya. Bagian deklarasinya di sini dia menggunakan variabel X untuk menampung kata yang akan dicetak. Nah, algoritmanya apa? Langkah-langkahnya apa? Variabel diisi dengan kata selamat datang ya. Ini saya typo. Kemudian yang kedua, cetak isi dari variabel X di layar komputer. 3 selesai. Atau contoh yang kedua di sini judulnya adalah algoritma untuk volume kubus ya. Inputnya berupa sisi kubus dalam satuan sentimeter, outputnya nanti berupa volume kubus. Langkah-langkahnya yang pertama baca dulu sisinya berapa. Yang kedua hitung volume kubus, yaitu hasil sisi kali sisi kali sisi. Kemudian tuliskan volume kubusnya berapa. Nah, jadi di sini dia menggunakan bahasa natural, yaitu bahasa Indonesia, bahasa yang mudah untuk kita pahami. Nah, kemudian syarat algoritma yang baik itu seperti apa? Nah, jadi algoritma yang baik itu seperti apa? Yang pertama, reliability ya. Reliability itu tingkat kepercayaannya tinggi ya. Artinya hasil yang diperoleh atau hasil yang kita harapkan dari pemecahan suatu masalah itu diperoleh dari proses yang harus berakurasi tinggi dan benar. Jadi benar-benar tingkat keakurasiannya itu tinggi dan benar. Jadi ketika saya dikasih suatu instruksi ya seperti ini tadi, saya dikasih instruksi seperti ini, campurkan tepung hunkwe, gula pasir dan santan, tambahkan air, garam dan daun pandan lalu masak dedok. Nah, instruksi-instruksi ini itu benar-benar nanti hasilnya akurat akan menghasilkan sebuah puding ya. Jadi benar tingkat akurasinya tinggi dan juga benar ya. Kemudian yang kedua, cost-nya rendah ya. Pemprosesannya itu efisien. Jadi proses itu harus diselesaikan secepat mungkin dan frekuensi kalkulasi yang sependek mungkin. Jadi jangan sampai juga ketika diberikan sebuah algoritma diberikan sampai ratusan instruksi perintah, padahal harusnya bisa cuma 50 atau misalkan diberikan urutan langkah-langkah step by step ya, padahal instruksinya bisa cukup 5 instruksi saja. Jadi pemrosesannya itu harus yang efisien gitu. Jangan cari algoritma yang justru bolak-balik gitu. Misalkan kalian dari rumah ingin ke pasar. Nah, ada jalan rute yang efektif yang bisa kalian lalui. Nah, kenapa kalian harus pilih rute yang berbelit-belit panjang gitu kalau ada rute yang lebih efisien gitu.
Kemudian sifatnya general, ya, yaitu bukan sesuatu yang hanya untuk menyelesaikan satu kasus saja, tapi dia juga bisa kita gunakan untuk kasus lain yang lebih general. Nah, kemudian bisa dikembangkan atau expandable. Jadi, haruslah sesuatu yang dapat kita kembangkan lebih jauh itu berdasarkan perubahan requirement yang ada. Requirement di sini itu maksudnya adalah permintaan-permintaan yang ada. Misalkan permintaannya saya ingin nasi goreng eh, sangat pedas. Nah, kemudian requirement-nya bisa berubah. Saya ingin nasi gorengnya jangan pedas. Nah, jadi requirement itu adalah permintaan yang ada gitu. Kemudian mudah dipahami. Nah, jadi algoritma yang baik itu adalah ketika dilihat oleh siapapun ya, dia akan bisa paham algoritmanya gitu. Kalau susah dimengertinya suatu program itu akan membuat susah untuk di-maintenance atau dikelola. Jadi, ketika algoritma itu sulit untuk dimengerti oleh orang lain, maka akan sulit juga program itu untuk dikelola. Kemudian, probabilitasnya tinggi ya. Bisa dengan mudah diimplementasikan di berbagai platform komputer. Jadi, algoritma yang baik itu dia kita mau digunakan komputer manapun dia bisa gitu. Mau kita gunakan di sistem operasi manapun dia bisa gitu. Kemudian algoritma yang baik itu harus tepat, harus betul dan juga harus teliti. Dan algoritma yang baik itu harus efektif ya. Tidak boleh ada instruksi yang tidak mungkin dikerjakan selama prosesnya. Kemudian dia harus terminate, artinya jalannya algoritma itu harus ada kriteria berhentinya. Nah, jadi maksudnya berhenti gimana nih? Jangan sampai prosesnya berulang-ulang terus gitu. Dalam artian kita masak, kita ingin membuat sebuah nasi goreng, jangan tambah terus nasinya, ditambah-tambah terus nasinya ya nggak selesai-selesai, nggak matang gitu ya, nggak jadi nasi gorengnya gitu. Kemudian output atau apa yang diinginkan itu adalah tepat. Jadi benar, akurat, dan tepat gitu. Nah, kemudian mengapa algoritma? Pertama itu karena pembuatan atau penulisan algoritma itu tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Kedua, notasi algoritma itu dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Ketiga, apapun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkan itu sama, ya, karena algoritmanya juga sama gitu. Nah, nanti kita bahas apa itu bahasa pemrograman. Nah, sebelum masuk ke bahasa pemrograman, kita masuk dulu ke program atau pemrograman. Jadi, apa itu program atau pemrograman ya? Jadi program itu adalah kumpulan instruksi-instruksi tersendiri yang biasanya disebut dengan source code ya, yang dibuat oleh programmer atau pembuat program. Atau bisa juga dikatakan program itu adalah formulasi sebuah algoritma dalam bentuk bahasa pemrograman siap untuk dijalankan pada mesin komputer. Jadi program itu adalah bentuk realisasi dari algoritma ya. Tadi kita sudah tahu algoritma itu adalah instruksi-instruksi atau langkah-langkah yang membantu kita untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada. Sementara program itu adalah bentuk realisasinya. Ya. Jadi program itu bisa dikatakan algoritma ditambah dengan bahasa ya. Nah, bahasa pemrograman itu apa gitu. Jadi bahasa pemrograman itu adalah bahasa buatan ya. Kalau bahasa natural kan itu bahasa keseharian kita bicara. Kalau bahasa pemrograman itu bahasa buatan ya. Di mana bahasa buatan ini digunakan untuk mengendalikan perilaku dari sebuah mesin. Nah, jadi
digunakan untuk si mesin ya, biasanya berupa mesin komputer ya, sehingga dapat digunakan untuk memberitahu komputer tentang apa yang harus dilakukan. Nah, jadi kalau manusia kita berbicara dengan bahasa natural. Tolong dong buatkan saya nasi goreng, uh, resepnya ini, bahan-bahannya ini, resepnya ini. Kita sampaikan secara verbal. Karena kita sesama manusia, kita saling mengerti, ya udah tinggal kita kerjakan. Nah, tetapi kalau kita menggunakan komputer, apakah kita berbicara dia akan langsung mengerti? Tidak, karena dia adalah mesin. Makanya ada bahasa yang dibutuhkan oleh si komputer itu, ya, bahasa itu dibuat untuk si komputer agar dia bisa mengerjakan apa yang ingin kita perintahkan terhadap si komputer tadi, gitu. Nah, struktur bahasa ini itu memiliki kemiripan dengan bahasa natural manusia, ya, karena juga tersusun dari elemen-elemen dasar seperti ada kata benda, kata kerja, kemudian mengikuti aturan untuk menyusunnya menjadi sebuah kalimat. Nah, oke, kita lihat dulu dari klasifikasi bahasa pemrograman. Kalau menurut generasi ya, klasifikasi bahasa pemrograman menurut generasinya. Jadi generasi pertama itu ya, atau first generation language ya, bahasa pemrogramannya masih berupa kode-kode mesin yang hanya bisa dipahami oleh mikroprosesor. Kalau bahasa mesin, tahu ya bahasanya tidak seperti kita, ada ngobrol biasa, tapi bahasa mesin biasanya itu adalah 1010 kalau komputer ya. Kemudian ada second generation language ya, pada generasi ini biasanya disebut dengan assembly language, di mana bahasa ini masih menggunakan kode-kode yang disebut mnemonik. Nah, jadi mesin itu kalau kita memasukkan tulisan itu dia sebenarnya tidak ngerti kalau tidak dia terjemahkan ke bahasa mesin itu tadi. Nah, jadi walaupun kita nulis di Word, walaupun kita nulis di PowerPoint menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tetapi ketika di dalam komputer nanti itu dia akan translate ke bahasa mesin, di mana bahasa mesin itu biasanya bahasa binary yaitu 1010. Nah, kemudian generasi ketiga, nah ini sudah mulai didesain supaya mudah untuk dipahami oleh manusia. Ya, di mana pada generasi ketiga ini mulai diperkenalkan. Nah, ada variabel, tipe data, kemudian ekspresi aljabar, ya. Kemudian dia sudah mendukung adanya pemrograman terstruktur. Nah, jadi nanti ada namanya variabel, tipe data. Nah, itu apa sih itu variabel, apa sih itu tipe data. Nah, itu nanti akan kita pelajari saat kita menggunakan bahasa C++. Nah, jadi C++ ini masuk kepada bahasa pemrograman generasi ketiga. Contoh yang lain itu ada COBOL, ada BASIC, ada C, ya, ada Pascal, ada Java, ada Fortran. Kemudian berdasarkan generasinya, untuk generasi keempat, nah dia sudah didesain untuk mengurangi effort ya, jadi mengurangi effort dan mempercepat pembuatan program. Nah, jadi kalau di generasi keempat ini dia menggunakan sebuah metodologi di mana sebuah perintah itu dapat menghasilkan instruksi bahasa generasi ketiga yang kompleks ya dengan sedikit error. Nah, contohnya di sini untuk pemrograman umum itu ada WinDev, ada Power Builder, kemudian ada DataFlex. Kalau untuk basis data itu ada SQL, ada Progress4GL. Sementara kalau untuk memanipulasi data, analisis dan pelaporan itu ada ABAP ya, ABAP, ada MATLAB, kemudian ada PL/SQL. Kemudian ada generasi kelima. Kalau untuk generasi kelima itu disebut sebagai constraint programming atau declarative programming. Nah, biasanya program tidak ditulis dalam bentuk algoritma nih, tetapi dalam bentuk batasan atau fakta dari lingkup masalah.
sehingga menghasilkan luaran yang berupa solusi. Contohnya nanti ada Prolog, LISP, atau Mercury. Nah, sementara kalau untuk tingkatannya, bahasa pemrograman itu ada 3, ada yang low level, ada high level, ada very high level. Ya. Jadi kalau low level programming language, ya, tingkat bahasa pemrograman yang rendah, itu dikatakan rendah karena kurangnya abstraksi, ya. Kurangnya abstraksi. Abstraksi itu apa? Abstraksi di sini yang dimaksud adalah penggambaran kode instruksi, ya. Jadi gambaran kode instruksi antara bahasa natural dengan bahasa mesin itu rendah, gitu. Nah, biasanya disebut dengan bahasa mesin, ya. Jadi low level programming language itu biasa disebut dengan bahasa mesin, dan biasanya yang terkategori bahasa mesin itu adalah yang first generation language dan second generation language atau bahasa assembly. Kemudian yang di tengah high level programming language. Nah, kalau high level tingkat abstraksinya atau penggambaran kode instruksinya itu sudah lebih banyak. Kemudian adanya kemiripan antara bahasa natural, ya, biasanya kalau di bahasa pemrograman bahasa natural yang digunakan itu adalah bahasa Inggris, ya. Jadi bukan bahasa Indonesia, bukan Sunda, Jawa, Minang, tapi bahasa Inggris kebanyakan. Nah, itu dia lebih mudah untuk digunakan dan kemudian dia juga lebih mudah untuk dipindahkan antar platform. Paling tinggi itu ada very high level programming language. Nah, di sini tingkat abstraksinya itu sudah lebih tinggi dibandingkan dengan yang high level programming language, ya. Kemudian dia digunakan untuk menunjang produktivitas programmer profesional. Biasanya itu digunakan untuk tujuan yang lebih spesifik, misal untuk keperluan bisnis seperti mengolah data, membuat laporan, ataupun lain sebagainya. Gitu. Nah, jadi secara garis besar, ya, algoritma itu merupakan instruksi atau langkah-langkah yang akan menghasilkan solusi, ya, akan menghasilkan solusi dalam penyelesaian suatu masalah, di mana algoritma ini itu dibuat, ya, dengan menggunakan bahasa pemrograman, ya. Jadi algoritma dibuat dalam program menggunakan bahasa pemrograman. Kemudian algoritma ini tidak peduli bahasa pemrogramannya apa, ya, dia akan tetap menghasilkan solusi yang sama karena yang dilihat tadi adalah instruksinya. Sama seperti mau bikin nasi goreng kalau tadi kan contohnya saya nasi goreng, ya. Kalau mau bikin nasi goreng di atas kuali yang cekung sama di atas kuali yang lebih besar, ya, hasilnya nanti akan sama nasi goreng gitu, nggak akan merubah hasil gitu. Atau bikin nasi goreng di rumah sama bikin nasi goreng di kosan dengan instruksi yang sudah disebutkan tadi akan hasilnya sama nasi goreng gitu. Nah, untuk tugas mandiri silakan kalian cari 3 contoh algoritma, ya, dengan masih menggunakan bahasa natural seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Tapi tidak boleh ngambil dari slide PPT yang saya share. Kemudian nanti ketika kalian bikin contoh algoritmanya, kalian sebutkan tuh struktur algoritmanya. Judulnya yang mana, kemudian yang termasuk ke dalam deklarasi itu yang mana, kemudian yang masuk ke dalam algoritma itu yang mana. Jadi sesuai dengan struktur penulisan algoritma. Nah, tugasnya kalian tulis tangan, ya, boleh di buku, boleh di kertas, bebas. Kemudian nanti kalian scan atau foto, yang penting jelas bisa dibaca. Kemudian nanti jadikan ke dalam bentuk file PDF. Nah, nanti untuk box pengumpulannya saya akan infokan di grup WhatsApp. Jadi untuk pertemuan hari ini itu dulu dari saya, ya. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di grup WhatsApp.
Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.